Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Ahmad Gilang Ramatullah yang akan menemani Anda 10 menit ke depan dalam liputan fakta. Oke pemirsa, ada kata pepatah yang mengatakan jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Diselimuti peristiwa dengan aksi-aksi begitu mewah, aksi-aksi Tritura pada masa Orde Baru salah satunya. Oke pemirsa, untuk informasi yang lebih lanjut kami sudah terhubung dengan rekan kami Abdul Fatul Sujada bersama dengan Profesor Aknaf Bahrudin selaku mahasiswa pada aksi-aksi Tritura masa lampau. Oke, saya sudah terhubung dengan Mas Gilang. Ya, saya sudah bersama dengan Bapak Aknaf selaku mahasiswa yang melakukan demo pada Tritura tersebut. Nah, oke, kita langsung saja sambut Bapak Aknaf. Ya. Gimana kabarnya Bapak Aknaf? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Jadi gini, kan ada ya pepatah yang mengatakan jangan sesekali melupakan sejarah. Betul itu, Mas. Ya. Itu kan Bapak kan selaku mahasiswa yang melakukan demonstrasi di kejadian Tritura itu. Iya, kan? betul sekali, Pak. Nah, kita bisa ulas sedikit-sedikit mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang mengenai apa sih itu Tritura. Tritura itu sendiri ya, Pak ya. Tritura sendiri itu kan dari katanya saja, dari kalimatnya. Tri itu artinya kan 3. Iya. Tura itu adalah singkatan dari tuntunan rakyat, Mas. Jadi ada pada waktu itu adalah kita berdemonstrasi sehingga kita itu menuntut 3 tuntunan oleh rakyat seperti itu, Pak, kiranya gitu. Oh, gitu ya. Jadi Bapak Aknaf tadi itu bilang kalau tri itu artinya 3, tura tuntunan rakyat. Nah, artinya jadi itu suatu 3 tuntunan rakyat. Nah, untuk lebih lanjut lagi, mungkin bisa jelaskan siapa saja sih yang terlibat dalam kejadian peristiwa Tritura tersebut ya, silakan. Lah, itu sendiri yang terlibat itu banyak sekali, Mas. Nah, jadi dulu itu ada dari golongan mahasiswa sendiri, ada golongan dari para buruh, golongan dari guru, dari kemudian para wanita, persatuan-persatuan wanita di seluruh Indonesia. Ya karena pada waktu itu adalah setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI ya waktu itu. Nah, jadi kondisi Indonesia itu sangat kacau balau, Mas. Sehingga kemudian kita kan akhirnya sebagai rakyat, sebagai mahasiswa yang aspirasi rakyat tentunya itu ya. Jadi kita tuh ingin mengaspirasikan suara kita agar kita didengar oleh pemerintah dan ingin menjadikan Indonesia ini tentunya agar lebih baik seperti itu kiranya. Oh, gitu ya. Ya, terima kasih. Terus kan ada yang namanya dengan terjadinya kejadian tersebut. Pasti ada pendapat pro kontra gitu kan. Iya. Nah, terus dalam peristiwa tersebut mungkin Bapak Aknaf ini tuh di pihak pro atau kontra gitu. Soalnya kan pendemo kan tidak selalu ingin aspirasinya kan tidak selalu sama gitu. Jadi pasti ada yang namanya pendapat lain dari seluruh mahasiswa itu kan pasti ada pendapat yang tidak disampaikan gitu. Nah, untuk Bapak sendiri mungkin pendapat yang ingin disampaikan pada kejadian itu apa? Ya. Tentunya saya secara universal, Mas ya. Yeah. Secara universal ada 3 tuntutan yang akan kita tuntut kepada pemerintah seperti itu kiranya. Yeah. Yang pertama itu adalah pembubaran PKI. Di waktu itu PKI kan sangat meresahkan Indonesia sekali. Jadi kita menuntut agar dibubarkan. Nah, terus kemudian ada yaitu pembebasan para kabinet. Jadi para menteri itu harus dibersihkan dari yang namanya PKI, Mas. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah pemulihan kembali ekonomi Indonesia. Jadi setelah inflasi sebesar 600% dan sebagainya itu, jadi kita harus kembalikan ekonomi Indonesia karena ekonomi adalah salah satu hal yang menunjang tentang keberlangsungan sebuah negara seperti itu kiranya, Mas. Nah, saya sendiri waktu itu sangat mendukung hal itu. Kenapa? Karena saya dulu dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam UI itu juga kita merasakan sendiri dampaknya bahwa fakultas kita hampir akan dibubarkan gara-gara seperti itu. Seperti itu kira Mas. Seperti itu kiranya ya Mas ya. Jadi ya saya sangat setuju sekali dengan tadi itu tentang 3 tuntutan tadi itu. Nah, secara yang kontra itu sendiri itu kebanyakan yang dari itu Mas, dari pihak yang kita demo seperti itu kiranya. Seperti itu.
Terus apa sih pendapat atau saran Bapak untuk mahasiswa-mahasiswa ini ke depannya gitu supaya kejadian ini tuh tidak terulang lagi. Mungkin kita dari pihak pendapat untuk para pejabat-pejabat, para petinggi-petinggi tadi itu yang Bapak sarankan itu gimana itu? Nah, ya. Saran saya gini Mas. Jadi saya sendiri ya sebagai orang yang sudah dari dulu ya. Jadi sekarang kan saya sudah waktunya istirahat sebenarnya kan. Nah, begitu ya. Nah, faktor U juga. Nah, jadi kita itu harus dari pemerintahnya sendiri. Jangan kok seenaknya ya, Mas. Karena kita adalah negara yang demokrasi, negara yang mengambil aspirasi dari rakyat. Jadi usulan rakyat itu apa? Negara harus mengerjakan seperti itu. Nah, jadi pertamanya dari pemerintahnya sendiri, Mas. Jangan kok seenaknya sendiri, jangan suka korupsi dan sebagainya hingga menimbulkan seperti itu. Nah, sehingga kemudian kalau nanti sudah demo itu akan, saya yakin pasti ada korban yang berjatuhan. Seperti itu kiranya, Mas. Nah, dari mahasiswanya sendiri, dari para pendemo, kalau ingin demo, satu, jangan mudah terprovokasi, Mas. Gitu. Karena pasti ada dari salah satu peserta demo adalah pasti ada susupan, ada penyusupnya, Mas. Dari entah itu dari pemerintah, entah itu dari orang yang kontra terhadap demo itu. Nah, itu pasti ada hal yang seperti itu, Mas. Jadi kita itu harus bersikap cerdas, berwawasan luas ketika berdemo. Jadi kita harus patuh terhadap pemimpin kita. Jadi pemimpin kita itu tidak memerintahkan sesuatu jangan dikerjakan. Ya, pemimpin demo maksudnya ya. Nah, ketika kok ada orang bukan pemimpin kita menyuruh kita, jangan diikuti. Seperti itu, Mas, kiranya. Nah, jadi kenalilah pemimpin. Baik itu kan dulu sendiri saya ada salah satu teman saya itu, tapi beda fakultas, Mas. Dulu dia meninggal pada waktu aksi Tritura itu. Seperti itu kiranya. Nah, begitulah. Pokoknya jangan mudah terprovokasi dan jadilah mahasiswa yang cerdas dalam berdemo. Seperti itu kiranya, Mas. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin dari tadi kan cuma kita kenal dengan apa itu Tritura. Nah, lebih lanjut mungkin bisa diceritakan ya. Mungkin dari awal demonstrasi itu gimana itu ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit aja, tidak usah panjang-panjang lebar lah. Ya, mungkin silakan Bapak ya. Iya, Mas. Tadi kan pada tanggal berapa itu? Saya lupa, Mas, itu pokoknya kan sudah lama kejadiannya ya. Nah, itu. Nah, sebenarnya itu kan ya dari awal, Mas, kita itu waktu itu kita kan dari persatuan seluruh itu ya. Persatuan itu ada persatuan guru, persatuan mahasiswa, persatuan sebagainya itu ada wanita dan sebagainya. Nah, itu kami membentuk suatu forum yang namanya Front Pancasila, Mas. Nah, seperti itu. Nah, pada tanggal 12 Januari tahun 66 ya, itu kiranya seperti itu. Nah, itu kita itu pada waktu itu kan kita mau ke gedung DPRD seperti itu. Nah, akhirnya kita kan mau mengobarkan aspirasi rakyat ini tadi, Mas, 3 tuntutan tadi ini. Ya, seperti itu. Nah, tapi kemudian ketika jam 9 pagi, Mas, saya masih ingat betul waktu itu. Nah, itu kita dihadang oleh pasukan Cakrabirawa. Akhirnya kita bentrok. Nah, kan pasukan bersenjata lengkap, bayangkan saja, Mas. Pasukan bersenjata lengkap dan kita hanya apa? Hanya bermodalkan tangan kosong. Hanya spanduk-spanduk saja. Nah, seperti itu. Ini kan menyebabkan ketidakseimbangan, Mas, jadinya. Akhirnya kita juga kan kewalahan dan akhirnya satu aliansi dari fakultas dari satu universitas kami yaitu di UI waktu itu. Jadi kita mengalami itu korban satu itu. Jadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial waktu itu, Mas. Seperti itu kiranya. Jadi kalau saya ingat-ingat itu sangat mengenaskan sekali. Jadi kita berjuang demi aspirasi rakyat itu dan harus ada korbannya, satu dari teman kami itu seperti itu, Mas. Terima kasih, itu tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Agnaf. Nah, jadi apa? Kita yang pasti itu pepatah tadi itu, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Nah, apapun yang terjadi kita harus mengingat sejarah, perjuangan para pahlawan-pahlawan kita yang sudah mendahului kita. Nah, apapun yang terjadi kita harus mengingatnya. Karena apa? Karena tanpa pahlawan kita mungkin kita tidak bisa menghirup udara segar pada hari ini. Ya. Cukup sekian dari saya kembalikan ke
Mas Gilang. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Abdul Fatung Sudeda yang sudah melakukan wawancara kepada narasumber kita. Dan bisa kita simpulkan dari peristiwa-peristiwa tersebut adalah kita sebagai tunas bangsa harus bisa berpikir lebih dewasa dan menjadikan peristiwa ini menjadi pelajaran untuk kita ke depannya. Sekian dari berita saat ini, sampai jumpa dan salam fakta.